prewed aja gue udah males, ini datang lagi di hari H. Oh gue nggak mau nih dapat kayak klien yang rada. Oh dipilih. Jadi kayak, oh ini mah kayaknya klien bakalan bikin redet ke gue. Tiba-tiba gue masuk, tantenya siapa ya? Hah? Dewa? Misi Pak, Ya. betul terima kosan ya Pak ya? Iya. Nanti kayaknya pernah kenal. Dewa ya? Iya, Avenger ya? Wih, Masa gila. lupa? Dulu kita satu alumni loh. Oh, alumni dari mana nih? Pernah ketemu waktu itu juga kan? Di spa loh waktu itu. Oh, aduh. Ini istri saya takutnya nonton ya. Kan dulu. Oh ya dulu, sekarang udah berubah ya. Gimana mau kos ke sini? Iya, gua tadi ngelihat iklannya. Iya, soalnya di sini kan gue baru bangun nih. Lumayan gede. Oke, Pengen semua vendor Bandung kos di sini. mantap. Pokoknya di sini ada 10 lantai. Kebetulan penghuninya baru 1. Oh, siapa tuh? Gua kenal nggak? Eric Tux. Oh, kayaknya gua nggak jadi kalau gitu. Sama dia juga sudah beristri. Boleh bawa keluar ya di sini aman kok. Fasilitas komplit. Udah ada apa aja? Gym, kolam renang. Oh, udah ada semua di sini. Jadi tinggal pilih di 10 lantai mau lantai berapa. Oh, Gitu. kalau berenangnya yang mana nih? Belum Oh, diganti ya. Oh tenang. iya. Ini maklum acaranya baru UMKM ya, jadi belum ganti ini nih. Oh, MKM ya. Masih di Jepang. Duh, Kira saya view-nya ntar bakalan lihat Jepang, Pak. enggak dong, tenang. Kok jadi ini ya, saya lupa. Tapi udah lama nih, Cek, buka kos-kosan. Baru buka banget, baru jadi. Baru Ini jadi. aja masih mau ningkatin ke yang 11 kan. Cuman ya dana ya, kita iya. kena corona. Iya. Ya, Tapi pas corona semua kayaknya ya. Iya. Kebetulan saya udah langsung ngebangun 10 lantai itu. Oh gila, jadi efek corona tuh nggak berasa lah ya. Gitu deh. Cuman lagi cari tamu aja sekarang. Makanya ini sama saya sekarang digratisin. Oh mantap, emang nggak salah lah. Terima kos di sini. Gratis. Syaratnya cuman share, subscribe, dan komen. Oh kirain gua, syaratnya bawa KTP sambil selfie. Oh tenang. Sini bebas selain pria wanita. Oke, Bebas nggak ada satpam. oh, mantap. Impiannya. Kira-kira yang wanitanya kapan nih? Diatur Pak bisa itu. Sebentar. Ini logonya. Ini sambil ngepot boleh ya? Oh boleh. Oh. Gitu kan keren. Mantap banget ya. Oh iya, oke. Oh, Kokoh. ini siapa Pak yang bikin? Ini ada teman saya, cuman dia sombong nggak mau kesini dulu, katanya nunggu rame. Oh iya, kayaknya saya tahu deh siapa itu. Kacau. Sekarang tanggal 28, saya data dulu ya Pak ya. Oh siap Pak, boleh. September berarti. Namanya masih Dewa ya? Ya masih Dewa, belum berubah. Siap. Nah, cuman saya di sini menitik beratkan yang penghuni kos ini harus punya kerjaan dulu Pak. Aduh, oh iya, menitik beratkan. Saya kurang berat ya Pak berarti ya. Saya pengen tahu dulu kerjaannya apa sekarang? Tetap dong, saya masih di foto. Oh masih foto? Masih. Masih sama yang dulu? Oh udah enggak. Oh, Apanya dulu ya? punya sendiri Oh, iya, sekarang iya. maksudnya? Punya sendiri. Namanya apa? Little Jam. Little Jam. Loncat kecil gitu ya. Ah iya. Imut banget. Gimana aja orangnya imut kan? Gimana sih ceritanya? Dulu lu bisa jadi fotografer tuh, Wak? Oh, perjalanannya mah mungkin waktu pas gua zaman kuliah. Gua ingat tuh pertama kali gua kerja Lu praktek. kuliah di mana? Gua kuliah di Marnat. Ngambil desain. Oh, terus kerja praktek. Kerja praktek kurang lebih tahun 2008 lah. Aduh, kelihatan banget ya tuanya ya. Nggak apa-apa kan. Kita harapkan makin tua makin banyak pengalaman ya. Amin. Iya dong. Iya. Soalnya nggak mau belajar-belajar. Ya. Terus? Nah, dari situ gua kerjalah KP. Iya. Harus sebutin brandnya nggak usah?
Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu gua KP di Kita Hop. menghormati. Sorry, gua KP di Glam. Glam. Glam di Ciamplas. Oh. Itu tuh kalau tahu dulu kan di Ciamplas ada dealer Honda tuh, yang sebelah kanan. Ya, Nah itu tuh di lantai 2-nya. studio berarti ya. Iya betul. Dulu kan, tapi belum ke wedding Glam itu. Masih foto studio kan? Pas gua masuk tuh udah mulai. Mereka udah mulai main di wedding, studio juga tetap jalan. Oh, jadi kerja praktek sekalian belajar di sana. Betul. Sebelumnya emang udah ada basic atau emang lu belajar dari nol langsung dari? Dulu ya namanya dana pelajar ya, cuman dari handphone doang. Dulu tuh kayaknya punya Sony K750 tuh udah gaya banget. Ya, iya. Nah dari situ gua demen, asalnya gua KP ke Glam tuh gak ada rencana. Asalnya temen gua yang mau KP, wah mau nggak nih cobain KP di Glam. Wah apaan tuh? Nih ada studio foto, dia liatin lah gini. Ya udahlah, boleh lah, dekat rumah juga kan dari gua. Ya. Tinggal turun. Masih di turun di atas ya lu ya? Hegar mana udah enggak. Oh, Oh, udah kalau dulu ya Oh iya dekat. dekat. Jadi kan pikir udahlah sambil turun, Hmm. gua masuk, teman gua kagak. Dia malah KP ke tempat yang lain. Seleksi ngelulus atau emang dia Emang dia nggak jadi? tiba-tiba nggak jadi aja. Gua udah masuk, namanya Reza teman gua tuh. Ja, lu jadi nggak KP di Glam? Aduh, Wak, kayaknya mah gua enggak lah. Gua mah kayaknya KP di percetakan. Hah, jauh banget. Iya makanya. Terus lu masuk di situ. Nah, gua masuk di situ. Udah punya tools. Puji Tahan belum. Oh jadi di situ emang lu baru belajar. Oh ini, tapi pengoperasian udah tahu. Pengoperasian dikit-dikit lah, cuman kalau yang tahu dulu kayaknya ISO F kayak gitu aja gue belum ngerti. Bener-bener nol lah. Di Cuman situ tahu baru cepretnya belajar. doang. Di situ gue baru belajar. Berapa lama tuh di sana? Glam tuh mungkin sampai 2012, 2013 lah. Oke, lumayan ya berarti 5 tahun ya. Lumayan lah 5 tahun. Dari situ baru ikut juga tetap ya ke fotografer. Nah, dari situ kan begini, Iya. nah saya ikutlah ke salah satu. Gini, Nah, ikut, terus di situ juga ikut di tetap. situ tetap gua mungkin memutuskan benar-benar sendiri tuh 2016 2017 lah. Lumayan ya, berarti 8 tahun bekal ya. Lumayan lah. Bekalnya oke. Ya banyak belajar dari situ juga. Terus akhirnya bikin sendiri Little Jam ini. Betul. Kenapa milih namanya Little Jam? Dulu karena kebiasaan anak desain ya. Sebenarnya gua ada pilihan tuh 20 nama. Ah. A, B, C, D, E, F, gua survei lah sama teman-teman. Ini dari semua nama ini yang oke apa nih? Buat apa, Wak? Buat studio foto. Asalnya dulu studio foto. Kalau nggak gue buat fotografer lah. Oh yaudah oke. Dari situ kepilihlah 5. Ada salah satunya Little Jam. Sebelum Little Jam tuh benernya ada yang lain. Oh cuman dari lu survei juga berarti. Gue Ini survei mendingan juga. yang mana gitu. Gue tanya ini ke anak-anak, ke teman-teman wedding. Sampai terakhir 2 pilihan. Semua lebih banyak yang ngambil yang Little Jam. Walaupun ada ya pro kontra lah. Wah kok kayak nama sekolahan TK sih Little Step? Oh ada ini. Ada. Oh ini Udah iya ada. sih Little Jam sih. Jadi ya kalau gua mah selalu bilang, oh ya satu manajemen kita. Itu waktu pertama buka tuh lu sendiri atau emang lu udah punya tim? Waktu awal buka banget mah gua bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri sampai kayaknya jalan 2018 lah gua dapat satu tim inti. Itu kita udah ngomongin kalau sendiri dari marketing, foto, ya produksi, ngedit semua sama. Itu masih sendiri. Oh. Karena kan dulu paling setahun klien cuman awal gua buka nih gua inget klien gua setahun cuman 3. Itu tuh. Ya Ya, tiga masih kayak permulaan kan, masih aman lah, oke, next. Ternyata lumayan juga nih, tambah banyak kliennya. Disupport sama teman-teman juga atau Dulu sih lebih banyaknya klien direct.
sama biasanya rekomendasian dari ex klien sebelumnya. Oh, berarti emang bagus juga ya secara servis ya, bisa dibilang. Karena kan yang membekas di servis. Ya betul, ya puji Tuhan. Ya hasil juga sih Kepake. harus sih. Oh iya, hasil kan bisa lihat nanti di Instagram saya. Ini mereka gawean ya. Oh bukan ya, di sini. Instagram saya di sini. Apa ada pengaruh dari yang brand sebelumnya karena tahu Dewa pernah di sana jadi Ada juga. persenan mah ada lah ya. Ada. Jadi kayak yang, si Dewa nih yang dulu di X-Head buka sendiri nih. Jadi adalah kayak beberapa yang, oh ya udahlah, udah gua mah pengen fotonya sama si Dewa. Peter gua ambil ya udahlah sama Little Jam aja. Oh, Dulu waktu pas awal-awal gua masih nih kayak masih lah ngebantuin. Cuman kayak mereka jadi yang calon klien juga bingung. Si Dewa teh Little Jam tapi kok di sini juga. Itu suatu keputusan besar. iya Dan sih. berat banget buat Dari gua. yang lu tadinya kan udah nyaman banget nih, Ah, tiba-tiba harus sendiri, udah pasti ada struggling. strugglingnya itu benar-benar yang berat sih waktu pas awal gua ngomong juga. Tapi gua ke poin situ. Cuman tadi gua tertarik sama ini nih. Lu tadi ngomongin kan ada klien yang emang istilahnya nelawak dari yang sebelumnya lu udah jadi terus sama Kodewa lagi misalkan Iya. gitu ya. Itu ada pengalaman apa sih yang emang bisa lu ceritain misalkan yang menarik kah atau yang nggak pernah bisa lupain? Mungkin pengalaman gua yang paling menarik ada satu klien. Itu gua masih ingat banget lah sampai sekarang. Itu klien emang dekat banget. Awal-awal karir nih, yang di Awal-awal. Little Jam. Itu awal-awal. Mungkin kayaknya klien gua 2018-an lah. Apa mau yang lebih lama lagi ada. Bebas yang mana yang Gua paling berkesan nih ya? Gue yang paling berkesan sih yang ini. Jadi pernah nih pas lagi wedding day, gue tuh udah standby di tempat resepsi. Tiba-tiba datanglah WO. Cek 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 cek. Kok dipanggil sama kliennya? Itu lagi posisi mau prosesi masuk nih. Oh berarti udah di resepsi nih? Udah di resepsi. Udah mau acara, Udah mau masuk acara. entrance. Jadi satu lagu terakhir lagi nih, gue tiba-tiba dipanggil sama klien. Hah? Apa katanya? Kok dipanggil? Hah, kenapa? Iya, si klien pengen ngobrol sama gua. Katanya kalau ngobrol sama gua tuh bikin lebih tenang. Kenapa kliennya ini Gila. gugup? Begitu gua samperin, kenapa? Wah, gua gugup banget. Terus kenapa manggil gua? Nggak tahu, Wak. Gua tuh kalau ngobrol sama lu ya, kayaknya tuh bikin gua tenang. Cowok-cowoknya juga sama. Jadi ya udah, gua selama sambil nunggu satu lagu, gua ini sampai gua temenin ke depan entrance. Si pintu masuk. Maksudnya lu di pinggirnya moto kan? Nah, gua begitu Nggak ya. hanya sama dia. Oh enggak dong, ntar jalannya bertiga dong. Oh jadi sampai ngedampingin Sampai dia dia. di pinggir lo gitu ya? Ini bentar lagi kalian masuk, gua harus standby. Oke, Wak, gua udah aman kok. Gua udah inilah, udah. Bisa ya Oke, gini? gua bisa. Gitu. Nah, itu yang gua rada kurang Ya kalau ngerti. gitu kan berarti ada perjalanannya. Lu kalau misalkan bisa klien nyaman, sebelumnya udah ada pre-wed juga berarti ya? Betul. Dari situ udah mulai mumpuk mulai lah. kenyamanan ngobrol. Jadi nggak hanya sekedar lu klien, gua vendor, gua fotoin lu, udah beres event, udah nggak gitu doang ya. Enggak. Karena kalau buat gua, bisnis ini kan jasa. Bukan cuma hasil doang dong yang dilihat. Balik lagi sama servis kita. Karena ya kalau servis kita oke nih sama klien, pasti dia bakalan juga, udah nih mending foto sama Little Jam aja. Nyaman, Orangnya enak enak. nih, gini bisa diajak ngobrol. Terus nggak yang kaku banget. Oh, enak dong kalau udah gitu berarti marketingnya udah tembus sih, bagus. Malah dulu juga gua sempet, lagi pas pre-wed nih, mami si kliennya ikutan. Gua kan kalau pre-wed, ya namanya orang pre-wed, mending lancai aja udah gitu kan. Jadi Iya kan kita harus nyaman lah. senyaman mungkin. Kita ngomongin pre-wednya outdoor lah ini. Outdoor set, begitu pas hari H, setelan hari H kan beda kan. Kita benar-benar pakai jas, kemeja, bersepatu yang oke, proper. Tiba-tiba gua masuk, tantenya sampai, Dewa? Iya tante. Kok pangling banget ya? Waktu pas prewed mah nggak gini. Iya tuh tante, masa saya prewed harus pakai jas? Kan nggak mungkin. Enak tuh kayak gitu. Terus itu yang menyenangkannya ada yang ya bisa dibilang ngeselin lah.
Kalau ngeselin, klien yang ngeselin, untungnya sih sampai sekarang gue belum pernah dapat klien yang sampai enek ngeselin gitu, nggak ada. So far kayak ya Semuanya emang sama lu diperlakukan enak aja ya. terus gue dari awal udah mulai kayak, oh gue nggak mau nih dapat kayak klien yang rada Oh, dipilih sama lu. jadi kayak, oh ini mah kayaknya klien bakalan bikin redet ke gue. Jadi lu dari awal lebih prefer untuk ketemu sama kliennya dulu ya, daripada hanya sekedar ngasih price list udah mau atau enggak gitu ya. Ya jadi kan kayak klien juga, oh tahu nih Dewa Little Jam tuh kayak gimana, orangnya seperti apa. Gue juga lebih, oh nih klien tuh orangnya seperti ini, sukanya kayak gini. Malah waktu ketemuan pertama gue bisa langsung ngomong, oh lu mah berarti demennya kayak gini ya, gini 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 nih. Nah itu tuh malah yang bikin gue lebih pede benernya kalau langsung ketemu. Ya, jadi sambil kita juga baca ini klien nih ke arah mana, orangnya seperti apa, kita Ya. harus memperlakukan dia seperti apa. Terus kan kayak klien juga, anggaplah emang sekarang medsos semua tinggal chat, emang lebih simpel. Cuman kan lu nggak tahu nih orangnya kayak gimana. Oke, gue mau dealing nih secara online by WA. Oke, gue oke. Tapi yang ditakutin kan begitu ketemu, loh kok fotografer gue kayak gini ya. Ternyata nggak bisa ngebawa suasana hati gue lagi bad mood, dianya malah diem. Iya sih, kalau kita nyangkut sama servis dan jasa, emang prefer kita ketemu Betul, ya nyaman minimal. nggak sama orangnya. Karena ini kan kita lanjutnya sampai hari H ya. Betul. Namanya perasaan kalau udah sampai. Ah gila, perasaan bos. Iya, kalau Main hari H perasaan. udah Oh, iya, nggak iya. nyaman, gimana ceritanya Ah nanti? iya benar. Benar sih benar itu. Kalau ini ngapain ini? Moto-moto gua lagi. Perawat aja gue udah males. Ini datang lagi di hari H. Tapi belum pernah ada sampai kayak gitu ya. Belum pernah. Bagus berarti rekrutnya. Tapi kan kadang suka ada ya yang kita sekarang ngomongin bahwa klien itu seperti kertas putih yang dia tidak tahu apa-apa. Kadang kan suka ada aja, aduh kok dia nggak tahu ya kalau misalkan kalau priwet tuh, misalkan ya ini, oh kita yang harus bayar tempatnya atau apa, itu kadang ada yang suka gitu nggak? Jadi gue pengen sih para calon klien juga bisa ada edukasinya. Ternyata kalau kita hire fotografer tuh kita harus mempersiapkannya ini gitu, selain hanya bayar si kokonya gitu. Gue sih kayaknya hampir 90% lah. Semua udah ngerti. Jadi kayak, oh gue tuh bayar lu cuman buat lu kerja. Di luar kayak biaya tempat, transport, dan lain-lain. Jadi mereka tuh udah lebih yang ngerti. Kadang kalau pas gua ketemuan nih buat bahas konsep priwet, mereka bakal nanya, wah tempat yang ini kira-kira bayar berapa? Yang ini berapa? Gua kudu nyiapin duit berapa nih di pas priwet? Biasanya gua udah lebih yang, oh tempat ini tuh segini. Kira-kira lo oke nggak nih sama ini? Oh, berarti dari awal emang sudah langsung dikasih pengertian, ini udah saklek dari awal lah. Nanti bayarnya segini, kalian oh udah langsung matang di Jadi awal. udah langsung matang di awal. Jadi kan kayak klien juga Nggak kaget lah. kan kadang takutnya, ih gua udah bayar mahal foto video, Kenapa harus ini kenapa lagi? harus bayar lagi bayar tempat gitu kan. Oh, Kalau gua sih jadi udah, ya berarti kalau udah ngomongin gitu, udah kita ngomongin pengalamannya udah tinggi ya. oh enggak lah, saya sampai sekarang juga masih belajar. Boga eta deh. Nggak, karena kalau kita ngomongin kan emang fotografer kan selalu, ya nggak semua. Vendor selalu regenerasi, terus ada yang baru. Yang membedakannya mungkin dari pengalaman ya. Ya pengalaman sama balik lagi sih kalau buat gua servis. Ya. Nah kadang kan yang klien nggak bisa lihat tuh adalah servis. Karena kan servis itu yang bikin mahal. Ya di luar hasil, ya sekarang oke lah hasilnya bagus, bla bla bla, harganya murah, balik lagi. Servisnya gimana nih? Yang tadi gua justru bilang. itu yang dijualnya, value-nya dari situ ya. Kayak misalnya pas hari H priwet, nih si foto videonya bisa bawa suasana nggak nih? Kayak, Ya itu penting sih kayaknya. kayak anggap misalnya, oke you guys, kalian harus fun ya, fotografernya fun ya. Kan nggak mungkin fun, bener nggak? Iya sih kadang itu perlu, karena yang gua
pikir juga mungkin kalau misalkan si fotografernya kurang pengalaman, yang namanya klien wedding kan ada aja ya. Mau mempersiapkan pernikahan pasti ya bisa dibilang shit happen lah. Banyak pikiran, undangan belum ini, mikirin ini. Mungkin suasana udah pasti down. Ya beberapa ada yang begitu. Ya kayaknya dibutuhkan untuk fotografer dan yang dokumentasi videografer juga untuk bisa ngebangun suasana ya. Ya betul. Oh jadi ingat, gue malah sampai hari ini ada nih satu klien. Itu kayaknya klien gue tahun 2018 lah dia pre-wed. Dari awal pre-wed sampai dia mau sanggit, wedding, malah jadinya curhatnya sama gue. Oh kenapa ya ini teh barang gue teh gini. Pokoknya, kok kalau pre-wed di sana teh ini gini. Itu gue ingat tuh klien gue waktu ke Jepang. Padahal itu bukan job desk lu juga ya, cuman saking nyamannya juga. Ya kemarin si Erik juga ngomong sih. Jadi saking nyamannya apa-apa jadinya dia nanya ke yang orang yang dianggap nyaman. Ya betul. Paling aneh apa requestnya, Pak? Paling aneh selama gua gawe. Nah, dari nyamannya klien ya, nanya ke lu, nanyanya ada yang paling aneh apa? Kalau Erik kemarin sampai ditanya Mac OS, cara update gimana? Saking gak nyambungnya. Ada nggak? Kalau gua apa ya? Curhat lagi. Aduh, pasangan saya begini gitu. Pernah? Yang gitu ada. Ada juga. Ada. Jadi gua sekalian biasanya ngerangkap foto video, teman curhat, teman milih baju. Lebih dari WO. Gua pokoknya hampir semualah gua pernah. Sampai yang, aduh baju ini mah kayaknya jangan. Jadi yang mana tuh sok lu pilihin, ntar gua tinggal bayar. Oke. Sampai ceweknya juga gitu? Ceweknya udah langsung. Kalau itu gue masih ngerti karena dia nganggap lu as fotografer dan kita sudah ngomongin konsep. Ya Koko lebih ngerti lah untuk ini cocoknya baju yang mana dan apa. Itu gue masih ngerti sih. Tapi kalau untuk yang sampai ada masalah gitu ya itu mah udah langsung pasti karena lu nyaman diajak ngobrol. Gue sih paling sering gue jadi temen curhat biasanya. Oh gitu. Baik cowoknya, baik ceweknya. Dan ini tuh kita ngomongin dari perjalanan lu 8 tahun ini berapa banyak klien yang ujung-ujungnya jadi temen lu? Mungkin 70% lah masih ya? keep kontak sama gue sekarang. Wih. Oh malah ada. Ini adalah klien tahun ini. Jadi ini lucu. Gue tuh benernya kontak pertama gue tuh si ceweknya. Ya. Belum dealing nih. Tiba-tiba cowoknya kontak gue. Wah gue pengen nanya dong harga lu gini nih. Ya udahlah sesama cowok, gue tahu dong otak dia apa. Pasti kan balik lagi. Terus dia ngomong, wah tapi jangan bilang ya sama cewek gue ngontek lu takutnya gue gak enak. Tenang bro, gue ngerti perasaan lu kata gue teh. Saat dia orang Jakarta. Terakhir dia meeting ke Bandung, gue baru pertama kali. Saat belum dealing nih, belum apa saat. Oke Wak, besok lah ya, gue kabarin. Beres, itu gue ingat beres-beres tuh jam 9 malam. Udah ngobrol, gua nggak presentasi lagi tuh di sana. Cuman gua ya udah kita makan, ketemuan, kita ngobrol aja. Lu pengennya kayak gimana? Oke. Dia sampai sebutin nih, gua teh wah benernya ngincer nih si ini. Malah dia sampai ngomong. Jadi gue pengen tahu dulu ngomongin nih. fotografer, nanya fotografer ke fotografer. Jadi dia tuh, gua tuh ada di pilihan beberapa lah. Nah, gue tuh pengen ketemu dulu, Wak. Lu tuh orangnya kayak gimana? Nah, dari situ, begitu beres, oke, Wak, besok gue kabarin ya. Soalnya besok gue mau ketemu fotografer yang satu lagi. Ya. Oke, yaudah. Gue nggak expect too much lah dari situ. Yaudah, sip. Puji Tuhannya, gak lama. Selang sejam lah, cowoknya ngontek. Oke, Wak, gue deal sama lu. Kenapa? Kata gue tuh bukannya besok mau ketemuan sama yang lain. Enggak, kita udah comfort sama lu. Jadi disitulah kuncinya, bikin comfort klien. Oh, tadi gue sih mau nanyain sih. Oh iya, kenapa? Untuk yang kelebihan little jam daripada yang lain, cuman kalau tadi udah ngomong gitu sih udah kejawab ya. Gue sih pedenya gue punya servis lebih lah. Gue bisa ya kadang kan kayak klien sama fotografer tuh biasanya suka ada nih dinding yang gue teh. Kayaknya gue teh nggak enak nih kalau deket ini. Gue nggak enak nih sama klien, gue nggak tahu mau ngomong apa.
Kalau gua sih lebih yang udahlah, walaupun kayak klien gua lah kurang lebih di bawah kita kan. Gua suka ngomong, udah kalian nggak usah manggil kok lah, lu panggil aja nama. Aduh nggak sopan. Aduh sopan mah bukan dari panggilan kok, kak, mbak, dari lu omongan sama tindakan. Bah. Kalau secara range harga gimana nih? Kalau harga, gua benernya start nggak mahal-mahal banget dah. Gua start tuh dari 3 sampai 40. Oh, ya itu beda-beda servis lah ya. Ya, beda-beda servis. Beda fasilitas juga. Dapat apa. Oh. Sama ini gue mau tanya, kan banyak teman gue fotografer juga. Mereka tuh satu keluhannya tuh kan banyaknya album, Wak. Mungkin kalau zaman sekarang udah jarang lah ya kalau album ya. Zaman sekarang sih kita lebih kayak kalau bisa nggak ngambil album jangan Soft album. copy kan sekarang kan. Nah, better ngambil soft copy. Cuman ya gue mau nanya juga nih, lagi 8 tahun lu berjalan itu untuk menangani album-album itu gimana? Karena kadang klien ada yang aku milih yang ini aja, lebih murah albumnya. Kalau gua sih biasanya balik lagi sama klien ya, kebutuhan kan. Jadi gua sodorin, ini ada paketnya ini, file only, 1 and 2. Lu buat foto video apa foto only? Nah biasanya mereka, wah emang albumnya kayak gimana? Ini kayak gini. Kenapa sih Wak? Yang selisihnya bisa mahal gini? Ya gua jelasin dari situ gini. Cuman balik lagi, zaman sekarang sih biasanya kalian kan cuman butuhnya buat sosmed doang. Soft copy. Soft copy doang, just for upload bla bla bla. Jadi, Paling yang untuk dicetak satu doang ya, paling buat di rumah. Ijazah itu pun ya, tempel gitu. tempel doang, udah gitu kan nggak tahu dilihat kapan. Itu pun banyaknya orang tua yang memilih untuk minta ya. Paling cuma foto family doang yang lu cetak. Oh, jadi sekarang lebih ke soft copy banyaknya. Ya biasanya udah, ya udahlah Pak, yang penting gua dieditin aja udah. Ya udah. Sekarang lebih banyaknya yang kayak gitu. Album sih udah mulai sedikit yang ngambil walaupun masih ada. Kalau lu picky nggak untuk memilih album gitu, Wak? Karena kan nih si klien tuh kan banyaknya dia ngeblank ya. Kok di sini bisa cuman segini sih? Di Koko segini mahal? Ada kan perbandingan gitu kan? Ada. Yang kayak gitu sih ada. Cuman biasanya gue jelasin, nih karena gue tuh nggak cetaknya di sini nih. Bahan gue juga yang Oh, lu nggak impor nyetak punya. di kota? Gue nggak nyetak di Bandung. Oke. Jadi gue lempar lagi keluar kota. Ya bahan gue emang gue pakai. Yang emang lu suka dengan kinerjanya? Betul. Emang kerjanya dibilang cepat enggak. Jadi gue selalu bilang sama klien, nih pokoknya dari wedding sampai jadi album, lu kurang lebih mah 6 bulan lah. Oh, lu udah ngomongin itu? Karena gue butuh waktu nyetak itu paling cepat sebulan. Kadang bisa 2 bulan. Karena ini cetakan hampir vendor gede pada di sana semua. Oh, yang tempat lu nyetak tuh. Jadi emang kualitas sudah terjaga. Jadi kualitas gue berani adu lah. Oh, ramai juga ya kalau waktu zaman-zaman kemarin. Oh rame banget. Apalagi kalau udah kayak bulan berberan nih. Biasanya gue udah mulai yang gini. Satu ngejar weddingan, satu ngejar editan. album, Dengan lagi kan produksian. sekarang dengan soft copy justru lebih enak. Kalau dulu kita bikin album dengan 6 bulan lu bilang belum termasuk revisi loh itu. Yang soft copy aja masih ada revisi kan? Betul. Dengan ada revisi, mungkin cost-nya bertambah. Untungnya kalau revisi biasanya gue yang kerjain. Oh, Kalau sekarang kan gue udah ada editor nih. Jadi kalau editor kena revisi, udahlah sok kalian kerjain yang lain, biar revisian gue yang kerjain. tapi tetap lu maintain Tetap semuanya. gue maintenance. Karena kan sebelum kirim ke klien, gue pasti QC dulu. QC dulu, gue pasti ada revisi dulu nih buat ke editor. Udah oke, dari revisian gue baru gue kirim ke klien. Ini udah oke belum? Kalau misalnya mau ada revisi, sok boleh gue kasih revisi 1 kali. Tapi sekarang gue batasin cuma revisi 1 kali. Itu balik lagi gue ke yang sebelumnya tadi. Pernah ada permintaan klien yang unik-unik nggak sih? Yang di luar. Aku pengen pakai, misalkan pakai kuda
Tapi kudanya pengen jadi unicorn misalkan gitu. Pernah ada yang unik-unik gitu nggak? Mungkin klien mah biasanya enggak, biasanya gua yang gua yang minta. Kok biasanya kan klien punya impian, lo perlu ladenin kan? Jadi klien gua tuh hampir semuanya Menyerahkan ke lo. menyerahkan ke gua. Jadi pas kapan pernah nih, Jago banget marketingnya Pak. gila. Jadi nggak ada yang pernah sampai macam, aku pengen request ini dong. Pengen tiba-tiba terbang, bla 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 bla. Untungnya belum ada. Terakhir nih ada. Itu kliennya untungnya mau. Jadi dia pengen bikin Chinese tradisional. Gua pakein Cheongsam. Ya. Yang kepikiran apa coba cowoknya? Dia menyamakan sama ceweknya. Cheongsam kan? Iya. Nah gua enggak. Lu pakai baju polisi Cina aja. Hah? Seriusan Wak? Bagus. Jadi kayak film kolosal dong. Seriusan Wak? Bagus, bagus. Belum ada yang pakai kata gua. Itu pernah lu jalan. Itu gua. Kliennya suka. Kliennya suka. Wah sayang lo nggak bawa hasilnya. Ini ngomong-ngomong balik ke Jepang lagi nih. Bentar ya. Aduh. Malah sampai terakhir, gue paling sering dapatnya yang tradisional Chinese sih. Jadi yang pakai Cheongsam. Tradisional Chinese maksudnya? Jadi baju-baju yang Chinese banget. Itu gue Tapi paling yang sering. tradisional ya? Kayak terakhir. Bukannya itu lebih ke sanjit? Nah, karena semua orang pasti mikirnya kayak gitu. Betul. Kayak terakhir gue sempet nih, desainernya bete sama gue. Jadi gue foto. Karena lu punya request. Karena gue tuh bajunya iya nih pakai Cheongsam. Si desainer teh bajunya pakai yang ini dong. Terus gue bilang, emang mau sanggit? Tapi ini teh masuk gini. Selaras. Kata gue teh ini priwet bukan sanggit kata gue teh. Gue udah ngasepin kayak gini karena gue ngambilnya waktu itu Chinese tahun 40-50-an. Yang cowoknya tuh pakai jas, topi pet. Iya, itu mah kolosal banget. Nah, si desainernya tuh aduh aneh. Film Bruce Lee lah itu. Jadi di situ teh gue langsung bilang, enggak, pokoknya ini gue pengennya tetap kayak gini. Karena gue punya konsepnya kayak ini. Nah, di situ dia bete. Terus? Tapi sampai sekarang udah enggak sih. Ya, akhirnya dia juga lihat hasilnya ternyata bagus. Oke, ya, toh bagus. klien juga puas. Nah, itu. Mungkin jadi masukan juga buat dia, kan? Nggak selamanya patokan gini tuh harus gini, ternyata bisa loh dipadukan. Oh, kalau gue sih paling banyak, itu terakhir juga pernah. Dari masalah editan, tiba-tiba yang komplain bukan kliennya. Keluarga? Enggak, desainernya. Hah? Oh, sekarang udah ada mulai jasa desainer ya? Jadi desainer bajunya tuh bilanglah ke klien, ini tuh bukan warna baju gua, ini tuh salah warna. Kliennya ngomong ke gua, terus? Kok ini teh si desainernya komplain, warna bajunya nggak kayak gini. Ya ini standar editan gua seperti ini, karena gua bagus buat foto dan buat portofolio gua dan buat showing. Bagian ya maaf mungkin kalau sudah dibeli ya udah putus kali ya. Nggak ada urusannya. Mau bajunya digantung doang. Maaf para desainer. Lumayan sih kalau kayak gitu. Nggak kemurahan, Wak. Lu netepin harga paling rendah segitu dengan servis lu dan emang yang lu punya value lu kayaknya bisa lebih ya. Ya atau emang diarahkan kalau nanti emang paket yang lengkapnya begini ada harga tertentu juga ya. Jadi ya biasanya apa ya, kalau dibilang kemurahan mungkin buat beberapa klien atau apa, calon klien mungkin ada yang bilang aduh kemurahan, tapi kan ada aja lah. Karena kan harga mah relatif. Kalau untuk video, lu menyediakan juga? Nah itu ceritanya panjang itu. Ini rame nih. Tadinya Bandung yang jarang sekali vendornya tuh punya foto dan video. Foto-foto, video-video. Sekarang tuh kebanyakan foto punya video. Nah itu gimana, Pak? Jadi gini, dulu tuh Gimana, awal Wak?
Jadi jadi awalnya mah gue benernya foto doang. Video gue join, gue lempar. Nih, video joinan gue si ini dan si ini. Ya. Awal-awal jalannya oke, neset. Kalau kata Tuhan mah jalannya udah di aspal. Asik. Tengah jalan, belum. Kelupaan di aspalnya, bergerigi. Gara-gara? Gara-gara, gak tahu nih, si videografernya. Tiba-tiba klien gue lah komplain. Oh, ini berarti ada ritmenya nggak sama aja ya? Asalnya sih lancar, Tapi secara kualitas? Kualitas, jujur, gue dulu jualannya kacang goreng. Nah, gini kan kadang kalau orang datang ke video kan udah expect ya dapatnya paket gini. Mungkin aja kan kalau lu menjual foto dan video ya udah paketnya yang video hanya untuk misalkan satu klip atau misalkan apa gitu. Gue biasanya udah banding kayak pre-wed sama wedding. Jadi jadi one udah clip, one emang clip. ada beberapa banyak. Ya. Jadi gue udah nentuin nih kayak misalnya ke venture. Nih gue punya budget buat videonya sekian. Outputnya ini. Oke nggak? Saya sekarang udah jadi bapak kos. Oh iya. Ini misalkan gitu kan. Bapak kos ngambil. Mahal sekarang Pak, nggak bisa saya. Oh iya, saya tahu kok harganya mahal. Sama tuh kayak yang di belakang tuh harganya mahal. Coba yang di belakang in frame bentar. Saking mahalnya udah nggak mau main di wedding. Udah kemurahan katanya. Berarti kalau untuk calon klien yang mau bisa cek langsung ke IG-nya Little Jam. Di situ untuk nanyain lebih lanjut kontaknya di atas kan? Oh di atas di sini IG-nya. Sama di sini. Jadi untuk nanya lebih lanjut paketnya apa aja bisa langsung lu yang balas atau ada admin? Gue yang balas langsung. Oh masih lu ya? Masih gue. Berarti lebih enak bisa langsung konsultasi karena gua rasa ini udah paket lengkap kalau bisa dibilang untuk fotonya pengalamannya udah edan banget. Jadi kayaknya harus dipertimbangkan buat calon klien. Satu lagi nih Pak, kemarin kita kan sedunia ini ngalamin pandemi ya. Siapa tahu ada, saya mau nanyain, mungkin nggak pandemi doang ya, selama karir itu nggak 8 tahun lebih berarti ya, dari 2008 kan? 2008 lah. Sampai tahun segini itu pasti ada up and down-nya. Gua mau nanya titik terendah yang pernah dialami apa ya? Titik terendah. Mungkin waktu corona mah udah pasti. Semua ngalamin. Semua ngalamin. Cuman makin rendahnya lagi, dari situ gue mendadak merit. Dan punya anak. Waktu corona. Berarti kita bisa simpulkan sebelum corona, sesultan apa kok Dewa ini? Yang harusnya orang tuh save money, dia buang-buang uang. Bukan save money, Pak. Soalnya udah keburu nanggung ngebangun, nggak mungkin saya stop. Masuk corona, lu bangun masuk corona. Masuk corona. Dan merit. After gua beres ngebangun, itu tuh tengah tahun, masih corona nih. Gua merit. Struggling. Semua ke situ duitnya. Semua ke situ. Buat merit, ya udahlah. Just family doang. Ya udah oke, jalan. Masih belum pulih nih. Tiba-tiba istri hamil. Ya udah. Disitulah mungkin sampai tahun kemarin lah. Sekarang baru sedikit lah mulai pulih. Sekarang udah normal lagi. Buat wedding sih normal, tapi buat order maybe belum balik lagi. Tapi ya mungkin kalau ya yang diharapkan sama kita harga bisa balik normal lagi ya. Iya, itu sih yang paling penting banget. Harga balik normal. Nah, cuman kita nggak ngomongin harga di sini sih. Untuk calon klien kita bisa lihat value-nya dari Little Jam gimana. Kalian bisa hargai berapa lah. Kayaknya cukup bisa dihargai lebih. Thank you Ya, banget loh. dari pengalaman dan karena kan kita nggak tahu kalau orang baru banyak ternyata di hadapin sama situasi yang emang ya spontan ya. Ya benar. Dia nggak bisa nanganin gimana. Mungkin jam terbang ya bisa dibilang. Ya jam terbang, karena ya kayak kemarin juga gue sempet nih ngobrol sama salah satu WO. Ya
harusnya klien tuh diedukasi nih, kenapa kita bisa mahal? Karena kan anggap tiba-tiba di weddingan hujan. Kalau yang udah biasa, ya udahlah, kita kamera emang mahal nih. Tapi kan kita harus tetap profesional. Betul. Mau hujannya gerimis kayak mau gede, ya kita kalau misalnya nggak mungkin dong pas mau proses masuk hujan, jangan, kameranya nggak bisa. Ya kita harus mau nggak mau ya udah ikut hujan-hujanan. Itu pernah tuh gua kejadian. Tanggung jawabnya gede sih Pak, karena kan satu-satunya yang mungkin dibawa sama klien dokumentasi ya. Betul. Kayak waktu kemarin gua tahun 2020 lah pernah. Gua wedding outdoor di Maxis. Tiba-tiba sebelum prosesi gerimis. Ya kalau gua sama tim udah dididik, ya kamera mau ada kerusakan bla bla bla, ya udah itu mah resiko kerja kan. Dulu vendor videonya orang Jakarta. Begitu tiba-tiba nggak ada apa-apa nih MC, oke masuk, klien masuk, gua otomatis sama tim udah langsung masuk. Si video dia masih yang, dah akhirnya kita shoot, terakhir si orang videonya langsung ngomong, kita amazed sama cara kerja kalian, kenapa? Kalian tahu ini hujan, tapi kalian masih berani walaupun belum ada payung juga kalian hajar, ya karena balik lagi momen. Sekarang kalau Nggak bisa misalnya, diulang. nah itu nggak bisa diulang. Ya mau nggak mau lah itu resiko kerja kan. Berarti lumayan ya, dibalik yang kita lihat dari price list aja, dari sisi seorang fotografernya sendiri, dia harus spend untuk, kita bisa bilang investasi alat ya. Ya karena dulu gue sempet diajarin. Ini soalnya nggak banyak yang tahu nih, kalau untuk para calon kan ya mungkin masih ada aja yang menyepelekan kan, gitu doang. Soalnya dulu gue sempet diajarin sama guru gue dulu. Ya. Jadi ya, pokoknya lu mau kayak gimana pun, bla bla bla, pokoknya lu harus selalu spare. Terutama kalau misalnya lagi pre-wed. Anggap nih keluar negeri, tiba-tiba kamera lu rusak. Apa yang harus lu lakuin? Gak mungkin kan bilang ke klien, aduh nggak bisa foto nih. Lu harus ready hari itu beli. Itu wajib. Kalau misalnya nggak ada rental. Gila. Kalau berarti harus ngebudgetin lebih ya, itu mungkin reason ada harga yang dibayarkan ya. Ya iya, ya itu salah satu servis lebih lah. Kalau buat klien misalnya tiba-tiba, anggap nih kita lagi kayak terakhir, gua ke Vietnam, amit-amitnya kamera gua rusak, ya gua harus cari kamera buat gantinya. Gak mungkin kan bilang ke klien, aduh kita nggak bisa foto nih. Ya emang sih tidak terjadi di setiap klien ya. Betul. Cuman ya emang kita prepare selama ini yang maksimal harus gimana. Balik lagi sih sama jam terbang lah. Jadi itu reasonnya kenapa yang nggak murah juga gitu ya. Emang ada harga yang harus dibayarin biar kita bisa prepare juga. Gitu. Ini ada orang lampu jadi kedap-kedip nih. Tahu aja ya ada orang lampu datang tuh langsung kedap-kedip. Kedap-kedip gitu. Minta tolong ganti saya dengan yang bagus dong gitu kayaknya. Gitu. Tolong minta supportnya ya. Sponsor. Ini minum juga belum ada sponsornya ya? Iya. Gila ya. Siapa tahu ada yang mau sponsor boleh dari teman-teman vendor. Terbuka kalau saya. Terakhir Wak, ada yang mau disampaikan ke klien? Silakan. Mungkin buat klien, calon-calon klien, terutama mau dari segi apanya nih yang gua kasih? Apapun yang lu, yang kalau harga mah nanti tinggal nge-DM mungkin ya. Lebih ke prepare-nya harus gimana nih? Atau ya di sini sudah lihat kalian kan Little Jam perawakannya seperti apa, menyenangkannya, pengalamannya, jadi kalian bisa langsung alami sendiri kalau mau. Nah masalahnya tuh gue nggak biasa bikin kata penutup. Itu yang kadang suka begitu lo tembak nih, wah mau ngasih tahu apa? Aduh apa ya yang gue kasih tahu? Mungkin buat klien-klien atau calon klien, kalau misalnya bingung ya menentukan vendor boleh kontak aja langsung. Ntar gue coba kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Atau mungkin kalau harga sih gue biasanya jelasinnya terakhir-terakhir. Karena iyalah, karena dari servis yang kita berikan harusnya itu bisa nilai sih. Jadi ya jangan malu untuk bertanya.
ada di sini Instagramnya. Sama guru sebelumnya, ada yang mau disampaikan? Terima kasih sudah membimbing saya sampai hari ini. Kok itu yang belakang komen ya? Kayaknya tahu banget yang belakang mah. Oh, yang itu mah tahu banget kayaknya perjalanan sayanya luar biasa lah. Iya. Jadi ngekos kan lo? Oh, jadi. Nah, di sini gratis. Jadi syaratnya? Subscribe, like, and share. Siap. Jangan lupa. Oh, yang sana. Gue kameranya yang sana. Jangan lupa. Iya. Bentar, nih. Mau lantai berapa? Paling tinggi? 10 dong. Iya, karena gue pengen yang paling tinggi. Gila. Siapa tahu kecipratan sama yang tinggi itu yang di belakang. Nah. Wan, kesini Wan. Ini ada tamu. Mau masuk ke lantai 10 ya? Ada di lobi. Ya, gitu ya. Pak, dilihat-lihat teleponnya keren loh, Pak. Oh, ini dari kakek saya. Dia SMP. Oh, gila. Bagus sih ini. Ini wireless ya, Pak ya? Soalnya kabelnya nggak ada, Pak. Oh, kan gila. udah wifi iya, sekarang iya. semua. Aduh. Oh, siap. Silakan bisa ditunggu Pak di sana nanti anak buah saya. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Iya. Thank you, Pak. Siap.